Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik, Bu. Baik, Bu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai peralatan pengolahan makanan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa dulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Nadisa. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Nadisa karena sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengambil absen dulu. Nah, sebentar ya. Baiklah, Devi. Hadir, Ibu. Indri. Hadir, Bu. Nadisa. Hadir, Bu. Susanti. Hadir, Bu. Vivi Kurnia. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Jadi kita semua hadir ya hari ini. Nah, baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai peralatan pengolahan makanan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu pengertian dari peralatan pengolahan makanan, nah, kira-kira anak-anak Ibu di sini ada nggak ya bisa menjelaskan sama Ibu apa itu pengertian dari peralatan pengolahan makanan? Saya, Bu. Ya, silakan Indri. Peralatan pengolahan makanan adalah peralatan yang digunakan untuk memasak, Ibu. Nah, bagus sekali Indri ya. Nah, jadi itu dia peralatan pengolahan makanan, atau biasa disebut sebagai peralatan dapur, itu alat yang digunakan untuk mengolah makanan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan PPT. Nah, tunggu sebentar ya anak-anak. Ibu. Nah, pengertian peralatan pengolahan makanan. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Indri tadi, jadi peralatan pengolahan makanan itu adalah peralatan yang digunakan untuk mengolah suatu makanan. Nah, dalam memilih peralatan dapur ini diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama yaitu berbahan dasar yang keras dan tidak menyerap bahan-bahan makanan. Kemudian permukaannya mudah dibersihkan dan anti karat serta tidak mudah pecah. Nah, lalu apa sih Bu fungsi dari peralatan pengolahan makanan itu? Nah, jadi fungsi dari peralatan pengolahan makanan ini dia ada dua jenis. Itu yang pertama sebagai alat persiapan ketika bahan-bahan makanan tersebut akan diolah, baik secara manual maupun elektronik. Nah, jadi anak-anak di sini ada nggak yang bisa memberikan Ibu contoh dari pengolahan makanan yang pertama ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, Bu. Jadi, Bu, contohnya tuh seperti menyiapkan daging sehingga kita membutuhkan meja kerja, talenan, mesin pengiris daging, Ibu. Begitu Ya, Bu? bagus sekali. Ya, bagus sekali ya, Vi. Ya, jadi itu dia misalnya itu menyiapkan daging sehingga di sini kita memerlukan meja kerja, talenan, mesin pengiris daging atau slicer, juga mesin penggiling daging dan mesin pelunak daging. Nah, yang kedua itu sebagai alat pengolahan yang langsung digunakan untuk mengolah makanan. Jadi, misalnya itu di sini ada panci dan wajan semacam stockpot, frying pan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian klasifikasi peralatan pengolahan makanan. Nah, jadi untuk klasifikasi sendiri dia terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kitchen utensils dan kitchen equipment. Nah, untuk peralatan utensils ini merupakan dia peralatan bagian kecil dari alat memasak. Nah, pada saat kita memasak, peralatan utensil ini kita perlukan untuk membantu proses memasak seperti mengukur, mencampur, dan menyiapkan makanan. Sedangkan untuk kitchen equipment sendiri, dia ini merupakan dapur yang besar dan berat sehingga susah untuk dipindah-pindahkan. Nah, contoh peralatan kecil. Jadi pertama itu untuk peralatan untuk memasak dan memanggang. Nah, jadi di sini ada panci muffin. Kira-kira anak-anak Ibu di sini ada yang bisa menjelaskan kegunaan dari panci muffin ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Nadisa. Panci muffin berfungsi menampung muffin atau cupcake, Ibu. Ya, bagus sekali ya Nadisa. Jadi panci muffin itu dia tuh biasanya terdiri dari 6 sampai 12 gelas yang dimana ini berfungsi untuk menampung muffin dan cupcake. Nah, untuk cake pan sendiri ada yang bisa menjelaskan kegunaannya? Saya, Ibu. Ya, silakan Devi. Cake pans digunakan untuk memanggang kue dan membuat permen, Ibu. Ya, bagus sekali ya Devi ya. Jadi dia tuh digunakan untuk memanggang kue dan membuat permen. Nah, gelas to start dia bisa digunakan untuk membuat puding dan microwave telur. Yang kedua itu peralatan untuk menyimpan atau mencampur atau mixing utensils. Jadi yang pertama itu ada
mangkuk pengaduk atau mixing bowl bisa digunakan untuk menampung bahan-bahan yang dicampur sesuai dengan ukuran dan urutannya. Kemudian sendok pencampur biasanya digunakan untuk menggabungkan bahan-bahan makanan yang akan diolah. Kemudian itu ada pengayak atau sifters, bisa digunakan untuk mencampur dan menambahkan udara ke dalam tepung dan bahan kering lainnya. Dan biasanya alat ini digunakan untuk memecah gumpalan dalam bahan kering dengan melalui saringan yang halus dan tipis. Yang ketiga itu peralatan untuk mengukur. Jadi contohnya pertama itu adalah liquid measuring cups, itu biasa disebut dengan ceret untuk penuangan dan pengukuran bahan. Kemudian gelas pengukur. Nah, ada yang bisa menjelaskan sama Ibu apa itu kegunaan dari gelas pengukur? Saya, Ibu. Ya, silakan Devi. Gelas pengukur digunakan untuk mengukur bahan kering seperti tepung dan gula, Bu. Ya, betul sekali ya Devi ya. Jadi gelas pengukur itu tuh biasa disebut dengan sebagai dry measuring cups atau pengukur bahan-bahan kering. Itu digunakan untuk mengukur bahan kering seperti tepung dan gula. Nah, kemudian itu ada sendok pengukur, bisa digunakan untuk mengukur sejumlah kecil bahan cair dan bahan kering. Nah, yang keempat itu peralatan lainnya itu seperti ada talenan. Nah, biasanya digunakan untuk memotong dan menjaga pisau tajam agar dalam kondisi yang baik. Kemudian parutan atau grater bisa digunakan untuk merobek dan memarut sayuran serta keju. Kemudian saringan atau colander biasa digunakan untuk mengeringkan makanan seperti pasta yang dimasak. Berikutnya itu ada contoh peralatan besar. Jadi yang pertama itu ada penganggang roti atau toaster. Kemudian wajan listrik atau electric skillet. Nah, untuk wajan listrik ini ada bisa menjelaskan sama Ibu apa itu fungsi dari wajan listrik ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Mbak Dika. Wajan listrik digunakan untuk menggoreng, memanggang, dan memanaskan makanan, Ibu. Ya, betul sekali ya Nadisa, itu dia fungsinya untuk menggoreng, memanggang, dan memanaskan makanan. Kemudian ada mixer genggam. Nah, mungkin Indri bisa menjelaskan apa itu fungsi dari mixer genggam. Ya, baik Ibu. Adapun fungsi dari mixer genggam yaitu digunakan untuk mencampur adonan kue, Ibu. Ya, betul sekali ya Indri ya. Jadi itu kegunaannya untuk mencampur adonan kue, krim, bersifat ringan sampai sedang. Nah, berikutnya itu ada penggiling daging. Nah, penggilingan daging ini biasa digunakan untuk memotong halus atau mencampur daging mentah dan matang. Kemudian kompor gas itu pemasak masakan yang praktis dan nyaman. Kemudian yang ketiga itu ada freezer, biasanya digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan segar ataupun olahan. Lalu bagaimana dengan metode perawatan dan penyimpanan peralatan dapur tadi? Nah, untuk peralatan ini sendiri, dia dibedakan berdasarkan bahannya. Jadi yang pertama itu ada terbuat dari bahan besi. Untuk perawatannya sendiri, di sini kita bisa menggunakan sikat cuci yang lembut untuk mencegah goresan. Kemudian kita gunakan air panas dan deterjen. Setelah itu, kita bilas dengan air hangat sebelum dikeringkan. Nah, setelah kita keringkan, kita lap dengan lap yang kering. Kemudian kita lapisi minyak sebelum kita simpan. Nah, di sini berfungsi untuk menghindari supaya dia bahan peralatan makan tadi tidak berkarat. Nah, yang kedua itu terbuat dari bahan plastik atau melamin. Untuk perawatannya di sini, kita bisa merendamnya dengan air hangat yang dicampur dengan deterjen. Kemudian kita gosok dengan spons lembut dan kita bilas dengan air dingin. Kemudian kita keringkan. Tiga itu terbuat dari aluminium. Nah, untuk hal ini kita bisa merendamnya dengan air panas yang berisi deterjen. Kemudian kita gosok dengan sikat halus. Setelah itu kita bilas serta keringkan dengan air bersih. Nah, anak-anak, untuk hal ini kita tidak bisa menggunakan air soda karena dapat melarutkan aluminium tadi. Kemudian itu terbuat dari kayu. Nah, untuk peralatan yang terbuat dari kayu ini seperti chopping board dan rolling pin, sebaiknya kita tidak dicuci dengan air. Cukup kita taburi di tepung, kemudian kita sikat dengan sikat baja. Nah, untuk cutting board dan spatula sendiri, sebaiknya kita cuci dengan air panas yang dicampur dengan deterjen, kemudian kita jemur. Nah, anak-anak, itu dari materi kita mengenai peralatan pengolahan makanan. Jadi, jika anak-anak sekalian masih ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Ya, tidak ada, Ibu. Jika tidak ada yang ditanyakan, nah, di sini Ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai teknik merawat peralatan pengolahan makanan tadi. Nah, tunggu sebentar ya anak-anak. Baik Ibu. Cara membersihkan talenan kayu dengan menggunakan jeruk nipis dan serabut kelapa. Caranya, gosok talenan dengan irisan lemon. Lalu, gosok kembali menggunakan serabut kelapa tadi. Nah, ada catatan khusus nih. Untuk talenan yang habis digunakan untuk memotong daging, sebaiknya dikeruk dahulu permukaannya dengan pisau sebelum dibilas menggunakan irisan lemon dan juga serabut kelapa tadi.
Dan satu lagi, jangan pernah merendam peralatan masak dari kayu karena dapat mempengaruhi bau dari peralatan masak itu sendiri. Alternatif lain untuk membersihkan alat masak, yang kedua yaitu ada menggunakan minyak zaitun untuk membersihkan karat pada alat memasak. Peralatan memasak memang rentan ya untuk berkarat, apalagi peralatan dari bahan besi ataupun logam. Kadang terlalu lama menggunakan alat masak ini bisa menimbulkan karat. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa mengatasinya dengan menggunakan minyak zaitun. Caranya, campurkan minyak zaitun dengan cuka putih, lalu masukkan ke dalam botol spray. Setelah itu, semprotkan ke dalam peralatan memasak yang berkarat. Gosok menggunakan lap bersih. Terakhir, cuci peralatan yang sudah semprot ini sampai bersih. Dan diamkan hingga kering. Dan kamu pun bisa menggunakannya kembali. Alternatif bahan alami untuk pembersih alat masak ketiga itu ada tepung terigu untuk membersihkan kompor. Nah, kalau kita masak pasti sering dong noda minyak dan cipratan bumbu yang susah banget untuk dihilangin. Noda minyak memang salah satu yang mengganggu juga. Nah, alternatif untuk membersihkannya, kalian bisa coba dengan menaburkan tepung terigu di atas noda minyak tadi. Nah, setelah itu, lap dengan lap bersih. Kalau nodanya sudah sedikit mengering, tambahkan baking soda untuk mempercepat proses pembersihan noda membandel di kompor kamu. Alternatif bahan alami untuk pembersih alat memasak keempat yaitu ada beras untuk membersihkan perabotan yang terbuat dari bahan keramik. Keseringan digunakan, terkadang perabotan dari keramik ini lama-kelamaan akan memudar. Nah, mungkin dengan menggunakan beras ini, kita dapat membersihkan peralatan ini jauh lebih mengkilau. Caranya, masukkan sesendok beras ke dalam air hangat dan deterjen, lalu diamkan sejenak. Kemudian, cuci perabot keramik ini dengan menggunakan spons. Kemudian, bilas hingga bersih. Jadi anak-anak, itu tadi video kita mengenai teknik merawat peralatan pengolahan makanan. Di sini masih kurang paham, bisa ditanyakan. Saya Bu mau bertanya, Iya, Susan, silahkan. apakah tujuan dari membersihkan dan memelihara peralatan dapur? Terima kasih Susan atas pertanyaannya. Jadi tujuan dari pembersihan peralatan dapur itu tadi, itu yang pertama supaya mengurangi peralatan yang kotor agar bersih kembali dari sisa makanan dan debu. Kemudian dia menjauhkan dari sumber penyakit. Nah, yang ketiga itu menjaga peralatan dapur tadi supaya masa pemakaiannya itu lebih lama lagi. Nah, seperti itu Susan. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kira-kira masih ada yang ditanyakan? Ada Ibu. Kayaknya tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Nah, baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan kalian post-test. Ibu ingin tahu sampai di mana kelemahan materi kita. Nah, jadi yang pertama itu, sebutkan contoh peralatan kecil dan peralatan besar beserta fungsinya. Nah, mungkin Indri bisa menjawabnya. Bu, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu contoh peralatan kecil atau cake pans digunakan untuk memanggang dan membuat permen mangkuk pengadu digunakan untuk menampung bahan yang akan dicampur sesuai ukuran dan urutannya. Adapun contoh peralatan besar, Ibu, yaitu wajan listrik yang digunakan untuk menggoreng, memanggang, dan memanaskan makanan, Ibu. Ya, bagus sekali ya Indri ya. Jadi itu tadi contoh peralatan kecil. Nah, ada juga gelas to start, ada sendok pencampur, ada pengayak, ada talenan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh peralatan besar itu ada toaster juga, ada mixer, ada freezer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu sebutkan fungsi dari peralatan pengolah makanan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu, Iya, Suan, silahkan. fungsi peralatan pengolahan makanan yaitu satu sebagai alat persiapan ketika bahan masakan akan diolah. Yang kedua sebagai alat pengolahan yang langsung digunakan untuk mengolah makan. Iya, bagus sekali ya Susan ya. Jadi itu dia tadi fungsinya itu sebagai alat persiapan ketika makanan tersebut akan diolah, baik secara manual maupun elektronik. Nah, ya sudah betul ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peralatan pengolahan makanan. Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Ibu.
Ya, silakan Devi. Yang pertama itu ada kitchen utensil, merupakan peralatan kecil yang digunakan untuk memasak. Sedangkan dan yang kedua itu ada kitchen equipment, merupakan peralatan dapur besar dan berat sehingga susah untuk dipindahkan. Ya, betul sekali ya Devi ya, jawabannya sudah benar. Nah, kita lanjut. Yang keempat, sebutkan teknik perawatan peralatan pengolahan makanan dari bahan besi. Saya yang akan menjawabnya, Ibu. Ya, silakan Vivi. Untuk teknik perawatan dari besi, yang pertama, gunakan sikat cuci lembut untuk mencegah goresan. Yang kedua, lalu gunakan air panas dan deterjen. Yang ketiga, kemudian bilas dengan air hangat sebelum dikeringkan. Yang keempat, setelah dikeringkan dengan lap kering, yang dilapisi minyak sebelum disimpan supaya tidak berkarat. Begitu, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Vivi, jawabannya sangat benar. Nah, kita lanjut. Yang kelima, sebutkan teknik perawatan peralatan pengolahan makanan dari bahan aluminium. Saya Ibu, Ya, silakan Nadisa. teknik perawatan dari aluminium itu ada 3. Yang pertama, rendam dengan air panas yang berisi deterjen. Yang kedua, gosok dengan sikat halus. Dan yang ketiga, bilas serta keringkan dengan air bersih. Ya, betul sekali ya Nurul ya, Ibu tambahi. Nah, untuk peralatan aluminium di sini, kita disarankan tidak menggunakan air asam ataupun soda. Kenapa? Karena dia dapat melarutkan aluminium tadi. Nah, bagus sekali ya anak-anak, jawaban kalian semuanya benar. Itu artinya, pada saat Ibu tadi menyampaikan materi, kalian mendengarkan dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi materi kita mengenai peralatan pengolahan makanan. Nah, kira-kira anak Ibu di sini ada nggak yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Vivi. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari materi kita pada hari ini, Bu, pertama, peralatan pengolahan makanan adalah semua peralatan untuk mengolah makanan, yang fungsinya sebagai alat persiapan ketika bahan-bahan masakan akan diolah dan sebagai alat pengolahan langsung digunakan untuk mengolah makanan. Jenis-jenis peralatan dapur atau peralatan pengolahan makanan ini terbagi 2 juga, yaitu yang pertama ada kitchen utensil dan yang kedua ada kitchen equipment. Begitu, Ibu. Nah, baiklah, terima kasih Vivi. Ibu sangat senang ya karena kamu sudah menyimpulkan materi kita. Nah, baiklah anak-anak, Ibu rasa materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tugas. Nah, sebentar ya anak-anak akan Ibu tampilkan. Baik, Ibu. Baiklah anak-anak, ini tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk pengumpulan tugasnya akan Ibu buka room di classroom. Bu harap kalian tidak akan terlambat mengumpulkannya. Nah, siap dari room, silakan kalian periksa masing-masing classroom kalian. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukupkan di sini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mungkin Nadisa bisa memimpin doa kita. Silakan Nadisa. Baik, Bu. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Nah, akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, sama-sama.